Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita kembali berjumpa dalam renungan dan doa pagi Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, edisi Sabtu 19 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kekal terpujilah namamu ya Allah, segala kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah, bersyukur pada pagi hari ini menyambut hari yang baru oleh karena perkenanan-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami menjalankan aktivitas dan tanggung jawab kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menyapa, menyegarkan dan menuntun kami. Kami mohon hikmat-Mu untuk mendengar, memahami dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 43, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-34. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya lah air, supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hamba-Mu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup. Sudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lalu katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan, bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Allah yang merancang. Puang Matua Unatoi. Berjumpa dengan orang baru, apalagi seorang pejabat, tentulah sangat mempengaruhi batin kita. Apalagi ketika kita sedang membutuhkan sesuatu. Pasti kita terbeban dengan banyak hal. Misalnya, bagaimana kita harus menyampaikannya? Jangan sampai kita salah berbicara. Ada perasaan was-was. Jangan-jangan ada persyaratan yang sulit dipenuhi, lalu permintaan kita ditolak, dan lain sebagainya. Itulah yang terasa dalam hati para pencari kehidupan dari tanah Kanaan, yaitu anak-anak Yakub. Namun demikian, apa yang dipikirkan oleh anak-anak Yakub ketika mereka berjumpa dengan Yusuf? Justru sangat berbeda.
Apalagi ketika Yusuf memastikan bahwa yang datang adalah saudara-saudaranya dan mendengar bahwa ayahnya masih hidup. Sukacita bercampur haru makin terasa bagi Yusuf ketika melihat saudara kandungnya Benyamin ada di hadapannya. Sukacita Yusuf sangat nampak ketika, pertama, ia meninggalkan saudara-saudaranya dan masuk ke kamar menangis karena rasa haru penuh sukacita. Seperti yang tertulis pada ayat 30, hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Lalu kedua, Yusuf meminta para pegawainya untuk menghidangkan makanan. Seperti yang tertulis pada ayat 34, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Bagi Yusuf, peristiwa masa lalu ketika ia dijual saudara-saudaranya bukan halangan untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya. Masa lalu memang sungguh pahit, dan mungkin saja bagi orang lain akan menjadi dendam kesumat. Namun bagi Yusuf, peristiwa itu adalah rancangan Tuhan. Seperti yang tertulis pada Kejadian 45 ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Rancangan Allah memang tak terselami oleh pikiran manusia. Kita hanya dapat memahaminya dengan keyakinan iman yang sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Allah, bersyukur berterima kasih atas firman kebenaran-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Jadikanlah firman kebenaran yang telah kami dengarkan sebagai suluh langkah kehidupan kami, dan biarkanlah Roh Kudus-Mu menuntun kami sebagai pelaku-pelaku firman kebenaran-Mu. Ya Bapa kami dalam sorga, kami membawa segala aktivitas kegiatan kami pada hari ini. Tolong dan tuntun kami ya Tuhan, untuk menjalankan segala rencana aktivitas kami pada hari ini yang seturut dengan rancangan-Mu. Kami datang juga bersyukur ya Allah pada hari ini bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan dan sukacita, sehingga di dalam kehidupan mereka nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Kami juga datang ya Tuhan untuk mendoakan saudara-saudara kami yang tengah bergumul dalam sakit penyakit, baik yang di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Tuhan teguhkan dan kuatkan dalam pengobatan mereka. Dan ketika pada waktunya, ketika Tuhan izinkan, Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna, sehingga mereka dapat merasakan kasih penyertaan-Mu dan dapat kembali beraktivitas, juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, kiranya Engkau memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan. Berikanlah hati yang ikhlas dan tetap berpengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan, kesulitan dalam kehidupannya. Tuhan, tolonglah datang kepada mereka, mengangkat beban pergumulan mereka, dan tunjukkanlah jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, kami serahkan segala keberadaan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi, peliharalah, dan jagalah kami senantiasa, dan jadikanlah kami orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan dan doa pagi pada hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.